Apa sih ramalan gitu ya? Apa gitu? Orang itu bisa masuk gitu, kejadian gitu. Kalau misalkan frekuensinya belum terjadi, itu jauh belum terjadi, itu frekuensinya luas. Frekuensi ini yang mau frekuensi namanya ilmu frekuensi. Waduh, semakin mau dekat semakin kasar, terjadi jebret, kasar banget, ketok di demek, didoni, diduwer ini kena, dipisu nangis, oke, terwujud terjadi. Ya, tak terjadi, dia menghalus, menghilang. Harus. Nah, siapa sih orang yang bisa meramalkan itu? Orang yang bisa masuk ke frekuensi itu. Jadi kalau masa lalu itu frekuensinya bumi. Jadi kapitayan, masa lalu gue kudu memahami ilmu bumi. Jadi energi kita harus bisa menyatu dengan energi bumi. Nah, yang masa depan berkaitan dengan energi pokok angkoso kalau orang-orang dengan ini cakra mahkota. Mas, mau menanyakan lagi tentang orang-orang yang punya pandangan klinik bahwasanya bisa melihat sesuatu ke depan dengan sesajen dan macam-macam seperti itu. Menurut pandangan kapitan itu ini harus bisa kan. Ya, kalau visi ke depan bisa meramalkan sesuatu. Saya bahas yang ramal dulu. Ini loh. Sekarang pertanyaannya cuma gini. Sampai ini bisa meramalkan. Terus sampai akan meramalkan, misalkan, oh siswa aku tiba keceblogot. Bisa ramal dan terjadi benar. Kemudian yang kita rasakan apa? Kita rasakan bangga. Aku tenang, tak mau. Kecegur. Nek pertanyaannya biji. Kecegur bro. Kecegur. Kapokmu apa? Lo masih kecegur kok bangga? Nah itu anehnya sih. Oleh duit. Aku sih oleh duit. Kamu gatel oleh duit. Terus oleh duit nang. Yo wes. Artinya nggak ada yang bisa dirubah. Nek ramalanmu elek, terus piye? Kapitayan, apakah ilmu ramal punya ilmu ramalnya? Ngeramalnya saya itu ngeramal orang, gak perlu takkan betul, tak sama lain itu, itu, manune motornya sipit, sudah tahu, orang ini kartunya begini. Gak orang tangannya begini, lorong ini, ketahuan. Karena apa? Semua potongan tubuh, saya itu meramalkan orang loh, sholat bawah nih, cari lakuin aja, ngomong kiri itu. Nanti nggak petuk, konconya orang guyur, utang. Guyur utang, sama utang sama. Itu masih kata loh. Pak ini mau ini mendek ngomong halus utang. Itu beda rasa beda-bedaan. Jadi gini loh. Apa sih ramalan gitu ya? Apa gitu? Orang itu bisa masuk gitu. Kejadian gitu. Kalau misalkan frekuensinya belum terjadi, itu jauh belum terjadi itu frekuensinya luas. Di frekuensi ini yang mau frekuensi namanya ilmu frekuensi. Waduh, semakin mau dekat semakin kasar, terjadi jebret, kasar banget, ketok di demek, didoni, diduwer ini kena, dipisu nangis, oke, terwujud terjadi. Ya, tak terjadi, dia menghalus, menghilang. Nah, ini menjadi masa depan, yang masa lalu yang akan terjadi. Masa depan yang akan terjadi, masuk ke masa lalu itu posisinya halus. Nah, siapa sih orang yang bisa meramalkan itu? Orang yang bisa masuk ke frekuensi itu. Jadi kalau masa lalu itu frekuensi bumi. Jadi kapitayan, masa lalu gue kudu memahami ilmu bumi. Jadi energi kita harus bisa menyatu dengan energi bumi. Nah, dan masa depan berkaitan dengan energi bobo angkoso kalau orang-orang dengan ini cakra mahkota. Jadi kalau kita ingin tahu masa lalu, ini meditasi nih, kalau sesinya akan saya ajarkan. Meditasi bumi itu ada dalam pengetahuan sastra jendra. Jadi sastra jendra itu adalah sebuah pengetahuan sastra tulisan, pengetahuan. Indra adalah berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan apapun yang keindahan yang menjadi di panca indera, di setelah panca indera. Hayu itu buto, ning ratu jagat. Jadi pengetahuan yang sebenarnya intinya gini, sastra jendra adalah pengetahuan bagaimana membangkitkan rasa di dalam diri kita supaya berdaya bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa mendukung kehidupan kita. Sudah. Nah, termasuk kita mengetahui ini. Lah kalau kita mau mengetahui masa lalu kita untuk apa? Kan pikir lah, kami biar apa? Wong tekek. Ya kan masalah gitu. Nek tekek terus apa? Oh, berarti aku saya itu jadi Spiderman. Jadi saya sama di pasar tuh kelambi apa lorek kae. Lah orangnya hijau, tekek wae. Saya kira kayak modern kan Spiderman. Nah,
Jadi kalau misalkan tahu masa lalu itu apa sih? Wes, mengetahui masa lalu apakah penting? Mengetahui past life apa penting? Penting apa penting? Siji. Kalau past life misalkan kowe biyen tuh tiba titisane apa jenenge? Si Hadi Jayabaya. Kowe mbayar mesti tetep gawe titisanmu kok gak? Kowe nyawutang apa gawe titisanmu? Ya ora kanggo kabeh. Realistis wae. Kita realistis saja. Kita realistis dalam kehidupan. Mengetahui masa lalu penting supaya kita belajar. Oh, kesalahan saya ada di sana. Oh, ternyata aku ini lahir ilmu kedawan. Ini biar nek ngambus kebanteran. Berarti aku saiki aja ambus-ambus. Nah, kok lahir motor kok bermasalah. Oh, berarti dosamu dosa motor. Ya sudah. Untung mesti paling ketok nek ratu kali picak gitu. Ya sudah. Kita jaga. Kok masa lalumu itu mudah sekali pahamilah dirimu. Lahir berajut kere, ya masa lalu biar kowe medit. Bisa ya? Misalkan gini ngomong, ada kehidupan sebelum kematian. Tapi kalau saya ngomongnya ya gak ada kehidupan sebelum kematian, boleh. Kehidupan sebelum hari ini, boleh. Tapi kan ada bayi lain, kalau jebret, lo wae bapak kiri, mau kiri, bayi kiri, mau mudah misalnya. Tapi wis bayi lahir, apa jenenge? Balung kiri nih, kuatir cekat, bisa awak balung kiri. Ini jabuti ya apa? Jabuti ini bandeng. Wah, ya Solusinya dibatik, Mas. ora di presto. Iya. Ya. Nah, itu Bandung di presto. Ya, dia mau digodang kawasan dadimu. Dua aja kan pelek terus. Supaya rik kalau kene hilang. Gemuk diprotokkan diprotol ngomong ini, Bro. Diprotol akhirnya balung kiri ini hilang. Dia diajar dengan kemiskinan dan lain-lain karena dia medit merugikan banyak orang dan lain-lain akhirnya lahir dari. Jadi wis rasa bingung wah biyen sapa pelaku ora penting. Berarti kaitannya dengan sapa nandur bakal mundur. Nah, yo kuwi wae. Cekel ilmu kuwi tok. Sapa nandur bakal mundur. Kuwi saiki lahir ganteng, ben kowe senengane ya melakukan suatu kebaikan banyak orang, membuat banyak orang tersenyum. Wah, jangan percaya. Wah, aku ini lho. Menurut apa gitu? Sama ini bulat. Ya, jadi ini berkaitan dengan vision, dengan apa sih yang dari masa lalu kita itu apa sih? Oh, penting, ya penting tadi. Tapi tadi masa lalu pentingnya hanya untuk melihat. Jadi gak perlu yang masalah aja kok. Kan gampang tuh. Bagi sampean, oh aku lahir kok. Keluargaku, bapakku guru, ibuku guru. Terus aku yo harus jadi guru. Senangnya menggurui orang. Akhirnya aku dimusuhi orang akeh gara-gara seneng menggurui orang. Masuk pinter, padahal betul. Jadi ini terjadi. Nah, bagaimana caranya sampean supaya sampean lepas dari menggurui tadi, akhirnya menjadi pendengar yang baik. Kenapa ya kan sampean kok suka menang cerita, seneng ngomong. Bapak guru, ibu guru, mbak guru, senengan ceritane wong. Nah, palai sama jadi guru. Wah, akhirnya kok nek balake guru mau, akhirnya sama senengan cerita. Gak direkan wong. Tambah cerita tambah ngelok-ngelokno wong. Lah, itu akhirnya jadi balak elek. Hidup sampean akhirnya tidak tenang. Udah, tahu itu cukup. Jadi gak perlu meditasi mau ngomong kesuwen. Kalau meditasi mau ngomong kira Luwe. nah kalau lu kayak begini, jangan cicilan. Bayaran Syukuran. Utang 20 PDM takon, wis bayar puro, ora bayar dijabut. Listrike takon. Tanggal 10 anake takon, Pak bayar SPP. Udah. Wis ora usah sing angel-angel. Masa lalu supaya kita tahu kita harus ngapain hari ini. Tapi intinya hari ini wis ora perlu takon. Semua masa lalu. Kowe lahir kere, lahir cekot, lahir pijat, lahir pincang, lahir lumpuh, lahir sembarangan sekiranya itu akan balap-balap luar biasa. Sudah jangan lagi tanyakan apa dosa saya di masa lalu, tapi apa yang harus saya lakukan hari ini. Nah, alasan kelahiran setiap bayi manusia itu cuma satu, hamayu ayu di Allah. Ini saudara-saudara kita yang muslim itu rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Memberi rahmat. Memberi rahmat sudah toko. Memberi Erwin betul loh. Makanya jadi sampai ini gak perlu kamu. Makanya sebagian tepuk tangan. Ya, biar. Intinya gitu. Intinya bahwa wis ora usah ndelok kowe biyen kuwi sapa. Bah kowe biyen kuwi Petruk. Bah kowe biyen Garing. Bah kowe biyen Arjuna. Tapi nek dina iki kowe lairmu kaya ngene anane kowe menderita bahwa kamu harus menghapus penderitaanmu dengan rahmatan lil alamin. Dengan hamayu halil bawana. Apa sih hamayu halil bawana? Membuat dunia menjadi semakin indah. Belajarlah mengindahkan dunia. Piye carane? Belajar guyon, belajar sugih, bisa berbagi nyeneng wong akeh.
belajar ganteng, belajar macak, belajar macam-macam yang membuat akhirnya dunia menjadi lebih indah. Minimal dunia sampai menjadi lebih indah. Dunia, kita caranya supaya hati kita lebih indah, sudahlah indahkan. Belajar mengindahkan orang lain. Bagaimana caranya kita lebih bahagia? Belajar ilmu membahagiakan orang lain. Supaya kita lebih sehat, belajar ilmu menyehatkan orang lain. Ilmu rahmatan lil alamin. Belajarlah bukan sesuatu untuk dirimu, belajarlah supaya orang lain bisa menjadi seperti yang kamu mau. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Nek sampean fokus ngono awake dhewe, aku punya sugih, aku carane sugih, ora sugih. Karena apa? Rahmatan lil alamin. Hamayu ayune bawono. Bukan apakah hamayu ayune bawono sing apik awake dhewe? Tutuk hamayu ayune bawono. Keluar dari zona nyaman, zona aman kita memberikan keindahan pada dunia, bukan menerima keindahan pada dunia. Rahmatan lil alamin menjadi rahmat, bukan menerima rahmat. Bisa paham ya? Jadi rahmatan lil alamin itu adalah memberi rahmat bagi semesta, memberi, bukan menerima loh. Terus hamayu hayuning bawono adalah membuat semesta menjadi lebih indah. Artinya karya kita, apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita terima. Fokuslah dengan apa yang kita lakukan. Itu yang keren. Jadi, wes masa lalumu sopo, ora lulus. Masa depanmu bisa kamu ciptakan hari ini. Sampai wes mulai belajar ilmu public speaking. Bagaimana ngomong enak. Sampai ngomong sampai aku enak. Kenapa? Aku belajar ilmu public speaking. Ya caranya ngomongnya, ya caranya nyawang sampean, ya caranya sampean tertarik dengan omongan saya, ya caranya saya membuat orang yakin. Nah, itu ada ilmunya public speaking. Aku belajar guyon, aku belajar senyum, aku belajar pengetahuan bagaimana aku kudu wangi, aku kudu maca, itu menyenangkan orang. Ini nek maca sampean kanggo ganteng sampean tapi enggak pernah nangis. Maca kanggo supaya sapa sing nyawang kuwi seneng. Nah aku maca ngene. Lambeku kurang ngombo. Iki jeber kok. Irung kurang doa itu pasang ini terserah kowe. Yang penting tujuannya untuk membahagiakan orang. Udah, kamu akan ganteng dengan sendirinya. Karena apa? Ganteng yang seperti itu, gantengnya inner beauty. Jadi apa deh gua inner beauty emang gitu. Wes, ngono lah. Pokoknya ganteng dari dalam, cantik dari dalam itu manakala cantikmu untuk membahagiakan orang. Manakala gantengmu untuk membahagiakan orang. Manakala ya sama. Mana yang dipersembahkan. Nah, karena rahmatan lil alamin, jadilah rahmat buat seluruh alam, bukan menerima rahmat, gitu loh. Kalau kita menerima rahmat, wah aku pengen sugih, aku boleh duitnya akeh, gak iso sugih. Kan tugasmu rahmatan lil alamin, memberi rahmat. Nah, kalau kamu memberi rahmat, kamu akan dapat begitu banyak rahmat. Jadi ilmu rahasia sugih, ilmu rahasia ganteng, ilmu rahasia pemimpinan, ilmu rahasia pelayanan, ilmu rahasia kesehatan, semua ada di memberi. Memberilah. Nah, ini namanya hamayu, membuat kita berkarya, dunia menjadi lebih indah. Rahmatan lil alamin menjadikan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan menerima rahmat. Paham ya? Jadi berkaitan dengan ilmu vision yang ke belakang tadi, mulai ke belakang, apa penting? Penting lah penting. Nah, iso diginyal utang penting. Nek iso diginyal utang ya lupakan saja. Daripada belajar meneng ini mendingan awak dhewe ngalih kerupuk gitu. Sudah lakukan hal-hal penting aja. Fokus ke bagaimana menghidupi diri kanan kita, anak istri kita, orang-orang kita cinta kita hidup. Fokus ke sana. Belajar ilmu sing penting. Sampai bisa meramalkan sesuatu yang kata jadi kecuali sampai buka klinik ramal melamar sing ngono-ngono sampai nek ramal dibayar. Kayak almarhum amal orang oleh duit. Ora apa. Nah, ini kami ya. Jadi apakah meramal penting lah penting. Wah, ternyata COVID sudah diramalkan oleh nenek moyang kita terjadi 6 tahun ke depan dan lain apa penting? Ya penting juga. Ya enggak juga sih, karena apa? Solusinya. Yang penting kan solusi. Kira-kira dari semua hal ini apa sih yang penting? Kan solusi. Di Kapitayan fokus solusi. Bukan menyalahkan, bukan menyesali, bukan kecewa, bukan marah, bukan takut, menghakimi, tidak ada. Fokus solusi. Itu.